Halo guys, balik lagi bersama gue Bang Cadel. Jadi, kali ini kita akan membahas drakor. Iya, drama Korea dengan judul True Beauty. Film ini diangkat dari serial webtoon dengan judul yang sama. So guys, langsung saja kita ke dalam filmnya. Enjoy the movie. Film dibuka dengan anak perempuan yang dianggap seperti anak laki-laki. Dan dia terlihat sangat jelek. Anak itu pun ditertawakan oleh keluarga bapaknya dan juga oleh teman-temannya. Sepertinya si anak sangat frustasi dengan hal itu. Saat SMA, anak-anak cewek lagi pada sibuk berdandan. Terlihat seorang gadis cupu yang sedang membaca komik. Dia adalah Ju Kyung. Ju Kyung ini memiliki hobi yang unik, yaitu membaca komik serem dan musik metal. Tampaknya Ju Kyung ini menjadi pesuruh anak-anak cewek di kelasnya. Dan dia pun selalu menjadi korban bully di mana saja. Terlihat seorang anak laki-laki menemui Ju Kyung di jalan. Namanya Hyubin. Ju Kyung terlihat menyukai Hyubin. Pada saat makan, Ju Kyung mengajak Hyubin untuk ketemuan. Di rumah, Ju Kyung mempersiapkan cemilan untuk dibawa besok. Sepertinya Ju Kyung bersiap untuk menyatakan perasaannya kepada Hyubin. Di sekolah, Semi membongkar isi kotak cemilannya Ju Kyung. Semi ini adalah ketua geng cewek di sekolah itu. Semi berencana mengacaukan rencana Ju Kyung untuk menembak Hyubin. Semi pun menemui Hyubin. Dan Semi menghasut Hyubin untuk menolak Ju Kyung. Sepertinya rencana itu berhasil. Hyubin pun menolak Ju Kyung saat dia menyatakan perasaannya. Semi dan kawan-kawannya pun merekam hal itu serta menyebarluaskan hasil rekaman mereka. Semi berniat mempermalukan Ju Kyung karena wajahnya yang jelek. Tentu saja hal itu membuat Ju Kyung sangat sedih. Sampai-sampai Ju Kyung berniat untuk bunuh diri. Tiba-tiba Ju Kyung melihat iklan seorang idol yang meninggal. Dan hal itu membuatnya sadar Ju Kyung tidak jadi untuk bunuh diri. Tampak seseorang menarik Ju Kyung ke belakang. Sepertinya pria ini menganggap Ju Kyung akan bunuh diri. Ju Kyung pun jatuh tepat di atas tubuh pria itu. Sayangnya, Ju Kyung tidak bisa melihat dengan jelas karena kacamatanya terjatuh. Pria ini bernama Lee Suho. Suho pun memarahin Ju Kyung karena ingin bunuh diri. Sepertinya Suho memiliki kenangan yang pahit tentang seorang yang bunuh diri. Saat ingin turun ke bawah, Ju Kyung pun terjatuh karena ia tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian Suho datang dan menggendongnya. Dengan susah payah, mereka pun sampai ke bawah. Suho mengantarkan Ju Kyung sampai ke taksi. Di taksi, giliran Ju Kyung untuk memberikan semangat kepada Suho agar ia move on. Di rumah, tampaknya sedang terjadi perang. Sang ayah telah tertipu dengan investasi bodong dan berhutang yang sangat banyak. Sampai-sampai mereka pun terpaksa pindah ke rumah lamanya.
dan harus menjual apartemen itu untuk melunasi hutang sang ayah. Ju-kyung ingin melakukan operasi plastik untuk mengubah wajahnya yang jelek. Tentu saja hal itu ditentang oleh ibunya. Lalu teman-teman online-nya Ju-kyung menyarankan dia untuk memakeover wajahnya dengan memakai make up. Tentu saja, pada percobaan pertama, Ju-kyung gagal. Dia pergi ke sekolah dengan memakai make up ala zombie. Dan kembali dia menjadi korban bully di sekolahan. Di rumah si ibu pun hampir pingsan melihat Ju-kyung. Begitu juga dengan adiknya yang sangat kaget dengan wajah kakaknya seperti zombie. Adiknya Ju-kyung ini bernama Ju-yung. Ju-kyung sangat senang ketika mereka akan pindah. Ia berharap menemukan kehidupan yang baru di sana. Setelah mendapatkan make up tutorial yang benar, Ju-kyung pun pergi shopping alat-alat kecantikan. Terlihat Ju-kyung sangat berusaha keras agar menjadi cantik. Usaha keras Ju-kyung ini pun membuahkan hasil. Ia tampak sangat cantik ketika hari pertama masuk sekolah. Sampai-sampai mereka menganggap seperti melihat seorang dewi yang baru turun dari langit. Lalu Ju-kyung bertemu dengan Suho di ruangan guru, dan Suho pun disuruh untuk mengantarkan Ju-kyung ke ruangan kelas. Suho ini sepertinya tipikal anak yang temperamental. Ia tampak emosi ketika seorang gadis menyapanya. Suho pun membuang jaketnya yang kotor karena bedaknya Ju-kyung menempel di sana. Saat Ju-kyung diperkenalkan dalam kelas, tampak teman-temannya memuji kecantikan Ju-kyung. Lalu Ju-kyung duduk tepat di belakang Soah. Soah pun mengajak Ju-kyung untuk berteman. Lalu terlihat siswi cantik lainnya di kelas itu. Ia bernama Sojin. Sepertinya mereka bertiga akan menjadi teman Ju-kyung. Ju-kyung pun tampak bingung sekaligus bahagia. Sepertinya Ju-kyung sangat menikmati waktu bersama dengan teman-temannya. Maklum, mereka ini adalah teman pertama Ju-kyung dalam hidupnya. Suho ini sepertinya ahli bela diri. Saat di rumah, Ju-kyung tampak bahagia. Dan dia pun mendapatkan grup WhatsApp pertamanya. Akan tetapi, sang adik berbuat iseng. Dia memotret Ju-kyung tanpa make up dan mengancam akan menyebarluaskannya di sekolah. Ju-kyung pun terpaksa mengikuti kemauan adiknya dengan meminjamkan komik di taman bacaan. Di taman bacaan, tampak Ju-kyung yang tanpa make up bertemu dengan Suho. Suho pun mengenali Ju-kyung ini sebagai cewek yang mau bunuh diri. Sedangkan Ju-kyung mengenali Suho ini sebagai teman sekolahannya. Ju-kyung tidak mengenali Suho saat Suho menyelamatkannya karena kacamatanya terjatuh saat itu. Ju-kyung berniat untuk pergi dari sana. Akan tetapi, penjaga taman bacaan malahan membuatkan Ju-kyung makanan. Dengan sangat terpaksa, Ju-kyung pun makan tepat di sebelah Suho. Ju-kyung makan dengan cepat. Lalu ia kabur dari sana. Tampak Ju-kyung diantar kakaknya ke sekolah.
Tiba-tiba sang kakak melihat seorang pria. Sepertinya sang kakak terpesona dengan gurunya Jukyung. Kakaknya Jukyung ini bernama Hee-kyung. Di kelas, Anya, sepertinya Suho tidak mengenali Jukyung yang telah bermake up. Jukyung pun merasa penyamarannya sukses. Di mall, Jukyung melihat Semi. Ia masih tampak trauma dengan bulian yang Semi lakukan padanya. Jukyung pun lari dari sana. Tiba-tiba Jukyung hampir ditabrak sepeda motor. Tampak seorang pria dari balik helm itu. Dia adalah Seojun. Sepertinya Seojun ini sedang bermasalah dengan anak-anak nakal. Seojun pun tertangkap. Dia nyaris dihajar habis-habisan oleh anak nakal itu. Akan tetapi, Jukyung datang untuk menyelamatkannya. Mereka pun berkenalan dengan cara yang aneh. Jukyung pun lari ketakutan dengan membawa helm milik Seojun. Ayahnya Suho datang menemuinya di dojo. Ia bernama Jo Heon. Ayahnya Suho ini adalah seorang aktor dan pengusaha sukses. Tampak Suho tidak menyukai ayahnya karena sang ayah telah berselingkuh pada saat ibunya sedang sakit parah. Suho pun berharap tidak ada orang yang tahu bahwa Jo Heon adalah ayahnya. Jukyung kembali ke taman bacaan setelah diancam adiknya. Tiba-tiba Jukyung pun kembali bertemu dengan Suho di sana. Jukyung tampak panik saat Suho mengatakan bahwa Jukyung kenal dirinya. Sampai-sampai Jukyung pun terjatuh tepat di pelukan Suho. Suho mengenali Jukyung sebagai gadis yang mau bunuh diri. Sedangkan Jukyung mengenali Suho sebagai teman sekolahannya. Lalu Jukyung membuat perjanjian di atas materai dengan imbalan sebuah komik yang langka. Suho pun menyetujuinya. Jukyung memaksa Suho untuk melayaninya, mengambilkannya minuman, serta membuatkannya makan. Jukyung pun memberi hadiah stiker untuk Suho sebagai hadiah ulang tahunnya yang bertepatan dengan hari itu. Suho pun tampak senang dan dia menempelkan hadiah itu pada lampu tidurnya. Jukyung pun mendapat perlakuan istimewa di dalam bus karena ia cantik. Sangat berbeda sewaktu ia masih belum bermake up. Lalu tampak pria hidung belang mencoba untuk memoto celana dalamnya Jukyung. Sojin pun datang dan membantunya untuk menangkap pria hidung belang tersebut. Seojun pun menghajar pria itu sampai ditangkap polisi. Di sekolah, Seojun pun datang dengan sepeda motornya. Ternyata dia dan Jukyung satu sekolahan. Dan Seojun pun sekelas dengan Jukyung. Suho dan Seojun tampak tidak akrab. Mereka seperti bermusuhan karena sesuatu hal. Dengan pedenya, Jukyung mengajak Suho untuk ketemuan. Jukyung bermaksud untuk memberikan seragam milik Suho dan buku komik yang telah ia janjikan kemarin. Suho pun marah karena Jukyung sok kenal. Akhirnya Jukyung sadar Suho tidak mengenali dirinya yang telah bermake up. Jukyung pun berusaha untuk mengambil pemberiannya yang tadi karena Jukyung takut rahasianya akan terbongkar. Di kelas,
tampak Jukyung sangat malu dengan ulahnya yang tadi kepada Suho. Di malam hari, tiba-tiba Suho menghubungi Jukyung dan menagih janjinya. Jukyung tampak panik. Ia bingung ingin memberikan barang yang mana kepada Suho. Sampai-sampai dia memakai helm untuk menemui Suho. Akan tetapi, Suho hanya menginginkan komiknya. Lalu Jukyung pergi ke toilet untuk menghapus make up-nya. Orang-orang pun kabur melihat wajahnya Jukyung. Tampaknya Suho tertarik kepada Jukyung. Di kelas, Jukyung mengembalikan jaket milik Suho. Dan dia berlari, kemudian menabrak Seojun. Lalu Seojun pun menagih helmnya kepada Jukyung. Soah dan pacarnya sedang merayakan hari jadian mereka. Tiba-tiba, muka Jukyung dilempar kue. Jukyung pun panik. Ia takut wajahnya yang asli terlihat kalau mukanya dicuci. Jukyung pun lari seperti di film-film action. Bak pangeran, Suho pun datang menutupi wajahnya Jukyung. Jukyung pun selamat. Bersambung guys. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe setelah menonton. Terima kasih. Bye bye guys.